Saya manggilnya Pak Pendeta atau Kokoh Pendeta nih ya. Masih Panggil Eman mirip saja, Bang Dandar. Eman manggil, saja. tapi gak sopan lah. Anda ini kan punya kedudukan di gereja. Masa saya panggil Eman? Enggak, itu kalau bagi saya, bagi kami, Hmm. pendeta itu hanya berfungsi di gereja. Oh, Ya, Kokoh aja soalnya deh. itu juga urusan dari gereja. Jadi Siap, ini saya media panggil Kokoh sosial aja. ini. Kita Siap, tidak yang berurusan dengan gereja. siap, siap, siap. Berarti saya panggilnya Kokoh. Kokoh. Saya orang Nias, Oh, jadi bukan saya bukan orang Cindo. Kristen. Tapi kok mirip Cindo? Cindo ini Bapak ini. Enggak, Oh, saya bukan Nias. orang Cindo ya. Nias ya. Kok Nias. orang Nias kok mirip Cindo ya? Oh Kebanyakan iya, iya. orang Nias memang mirip Cina. Ya udah saya panggil Kokoh aja deh, nggak apa-apa lah. Kokoh. Terserah Pak Pendeta lah, pokoknya biar enak aja. Kokoh. Silakan, Kokoh. Kita mulai. Mirip Andre Tunggal, iya, mirip Andre Tunggal. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sudah mendengarkan pembukaan yang saya sampaikan maupun juga yang disampaikan oleh Bang Nandar. Tentu ini adalah suatu hal yang menarik. Karena kenapa? Karena tema yang diangkat pada malam hari ini adalah siapakah juru selamat itu? Apakah Yesus? Tetapi menurut Bang Nandar, bahwa bukan hanya Yesus juru selamat, tetapi ada banyak juru selamat, dan dikatakan tadi bahwa Yesus itu hanya diutus untuk orang Israel saja. Nah, itu adalah sesuatu hal yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, tetapi kita akan memulai terlebih dahulu karena belum dilemparkan pertanyaannya, tetapi akan saya sampaikan bahwa hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang pantas, yang layak. Baik saya dan seluruh orang, hanya Yesuslah satu-satunya yang layak dipanggil, diimani, memperoleh kerajaan surga, ialah melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, dan itu titik. Dan hal ini sudah final 2000 tahun yang lalu. Tentunya sudah dikerjakan oleh Kristus. Itu di atas kayu salib melalui kematiannya. Dan bukan saja hanya dia mati, tetapi kita melihat, menyaksikan, Alkitab mencatat bahwa setelah dia mati 3 hari, mengalahkan maut, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan sekarang sedang berada di surga. Maka akan saya bicarakan pada malam hari ini itu beberapa poin bahwa menunjukkan bahwa satu-satunya juru selamat yang layak itu, yang pantas, adalah Tuhan Yesus yang saya percaya, dan tentu Anda orang Kristen, dan juga bagi Anda yang belum percaya. Maka ini menjadi satu tawaran bagi saya dan tawaran bagi Anda, bahwa yang layak sesungguhnya dan yang memenuhi kriteria sebagai seorang juru selamat adalah hanya Yesus Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman, saya akan memulai. Apa sih syarat? Apa syarat menjadi juru selamat itu? Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah kriteria disebut sebagai juru selamat adalah, yang pertama adalah dia harus sebagai utusan Allah. Nah, itu dia. Kriteria sebagai seorang juru selamat, pertama adalah harus dia adalah diutus Allah. Nah, hal ini kita bisa melihat poin yang pertama adalah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik sekali. Bahwa di ayat yang ke-16 itu, karena begitu besar kasih Allah. Kata kasih di sana itu dalam bahasa Yunani memakai kata yaitu agape, itu kata dasarnya. Tetapi dalam bahasa Yunani ini adalah agapasen, yang dimana adalah Allah telah mengerjakan kasih itu dahulu, dan karena kasih itulah maka dia mewujudkan cinta kasihnya kepada dunia. Maka syarat yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah menjadi juru selamat harus diutus oleh Allah. Dan Yesus menyatakan hal demikian di dalam, tentu dalam dasar Bible-nya adalah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Terima kasih. Jadi itu adalah poin yang pertama. Terima kasih kepada Pak Pendeta. Saya panggil Pak Pendeta aja lah, meskipun Pak Pendeta nggak mau dipanggil. Baik, Kokoh Pendeta. Ya. Ya. Nah, yang harus sekarang dibuktikan adalah di mana dasarnya kalau Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Saya tidak ingin mengintervensi iman Pak Pendeta, Kokoh Pendeta. Bukan, tetapi ini adalah diskusi lintas agama. Ketika kita berdiskusi, yang disampaikan adalah data. Bukan doktrin, bukan dogma. Ya. Kalau dogma, doktrin berbasiskan data tidak masalah. Sejauh yang saya ketahui dari apa yang diimani oleh teman-teman Kristen, juru selamat hanyalah Yesus. Tetapi tidak pernah sejauh itu juga saya menemukan dalil kalau Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Karena juru selamat itu bukan hanya Yesus. Saya perlihatkan kepada Pak Pendeta. Ya, Mosia. Nah, sebentar deh, mana nih? Mosia. Nah, ini Pak Pendeta. Saya coba balik kamera. Nah, ini ya. Ini tulisan bahasa Ibrani juru selamat. Juru selamat itu di dalam bahasa Ibrani mem, vav, sin, yud, ain, dibacanya Mosia. Ya, di sini ada khirik, di sini ada fatah, Mosia dibacanya. Nah, saya buktikan kepada Pak Pendeta kalau juru selamat itu bukan hanya Yesus. Di mana ayatnya? Pak Pendeta boleh cari begini caranya. Penyelamat. Pak Pendeta, di dalam Hakim-Hakim 3 ayat ke-9 saya bacakan kepada Pak Pendeta. Ya, sebentar. Oke. Pak Pendeta, ingat teman-teman semuanya yang menonton ini tulisan juru selamat dalam bahasa Ibrani ya. Tulisannya Mosia. Malah ke sini. Tulisannya Mosia ya, mem, vav, sin, yud, ain. Nah, sekarang kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat ke-9. Saya bacakan kepada teman-teman. Faiz aku bene Yisrael el Yahweh. Ya, berseluruh orang-orang Israel kepada Yahweh. Payakem Yahweh, kemudian Yahweh memberikan seorang. Ya, lihat nih tulisannya nih, mem, vav, sin, yud, ain. Sinnya ada hirik,
ainnya ada patah, yang bermakna adalah juru selamat. Libnei Yisrael, juru selamat bagi bangsa Israel. Payoshiem et Otniel, namanya Otniel, Ben Kenas, anaknya Kenas, Akhi, sama dengan bahasa Arab, Akhi, saudara laki-lakinya Kaleb, Hakaton Mimenu, dan dialah juru selamat bagi kita. Coba teman-teman lihat ya. Lalu berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Inilah, Pak Pendeta, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa kalau untuk orang lain itu diterjemahkannya menjadi seorang penyelamat? Kalau untuk Yahweh dan untuk Yesus kok berubah terjemahannya jadi juru selamat? Kenapa dibedakan? Satu, ya, juru selamat itu bukanlah hanya Yesus tetapi banyak. Salah satunya adalah Otniel, ya teman-teman ya. Kita lihat lagi nih, penyelamat. Ini banyak sekali nih. Penyelamat ini banyak sekali. Salah satunya adalah Otniel. Cuma memang terjemahan LAI ini yang kemudian membuat apa? Membuat jemaat-jemaat Kristen dan mungkin juga para pendeta tidak mampu untuk membedakan itu. Kalau untuk orang lain penyelamat. Nah, Obadya 1 ayat 21, ternyata juru selamat itu memang banyak. Nih, makanya ada apa ya, Pak Pendeta, saya mohon maaf ya, ada ketidakadilan. Kalau untuk Yesus terjemahannya juru selamat. Kalau untuk nabi utusan yang lain diterjemahkannya penyelamat. Padahal diksi dan kata dalam bahasa Ibraninya sama, yaitu Mosia. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rita Wahyu, ini nih, Mosia, juru selamat. Nah, teman-teman bisa melihat juga di sini di dalam Obadya 1 ayat 21. Saya bacakan terjemahannya. Tuh kan, ini penyelamat juga nih. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion. Ini mohon maaf Pak Pendeta. Ini kok Pak Pendeta. Saya mohon maaf kepada Pak Pendeta. Ini waktu saya habis Pak Pendeta nggak bilang-bilang. Harusnya diingatkan Pak. Nah, jadi pertanyaan saya, juru selamat itu siapa saja nama juru selamat dalam Obadya 1 ayat 21? Mohon maaf Pak Pendeta kalau saya kelebihan waktu di Nandar, waktu habis gitu. Ya Pak Pendeta ya, biar ini saya nggak lihat waktu tadi. Pak Pendeta, nggak ada suara Pak Pendeta. Halo Pak. Ya. Ya. Yo. Jadi kalau saya kelebihan, Pak Pendeta tegur aja, Nandar, waktunya sudah habis. Saya tadi saking asiknya berbicara sama Pak Pendeta jadi lupa waktu saya, iya kan? Mohon maaf Pak Pendeta. Silakan jawab pertanyaan saya, ya, di manakah data kalau Yesus satu-satunya juru selamat dan siapa saja juru selamat yang tertulis dalam Obadya 1 ayat 21? Ya, silakan Pak Pendeta diterima. Oke, Mohon maaf baik, Pak Pendeta. teman-teman. Ya. Teman-teman ini adalah satu pernyataan dan pertanyaan yang cukup baik, menarik. Tetapi ini sebenarnya cocoknya adalah untuk anak sekolah minggu, pertanyaan itu. Karena kenapa? Anak sekolah minggu kalau ditanya hal demikian pasti tahu hal ini. Tahu bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah hanya di dalam Yesus. Nah, satu kriteria yang sudah saya sebutkan tadi ialah di dalam Yohanes, itu jelas. Itu kriteria yang pertama itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka kriteria yang pertama yang saya sebutkan adalah layak dipercaya, layak disembah, layak disebut sebagai juru selamat. Pertama ayat ini adalah diutus Allah. Nah, itu poin saya di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-6. Jadi itu kriteria yang pertama. Nah, yang kedua, saya lanjutkan poin yang kedua supaya waktunya akan sampai nanti.
kriteria juru selamat yang kedua itu adalah tanpa dosa. Nah, ini menarik. Kriteria yang kedua yang disebut sebagai juru selamat, yang layak disebut juru selamat, maka dia adalah seorang yang tanpa dosa. Siapa manusia di dunia ini, coba sebutkan kepada saya, bahwa dia tidak pernah berdosa. Maka satu-satunya sebagai juru selamat orang Kristen adalah Yesus Kristus. Maka ayat itu banyak sekali yang menyebutkan Yesus adalah tidak berdosa. Salah satunya ada dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Yang berkata demikian, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka jelas hal ini bahwa kriteria yang kedua, kalau orang disebut syarat sebagai juru selamat itu adalah dia tanpa dosa. Nah, bagaimana? Kalau Bang Nandar tadi mengatakan bahwa satu-satunya orang sampai kepada Allah melalui Nabi Muhammad, maka tentu Bang Nandar harus paparkan kepada kita semua kriteria sebagai seorang yang layak dipercaya, layak disembah, layak dianggap sebagai juru selamat. Coba Bang Nandar sebutkan itu di dalam pribadi junjungan Bang Nandar yang abang percayai adalah melalui Nabi Muhammad. Coba sebutkan kepada kita semua dan kepada para penonton kriteria yang abang maksudkan itu melalui pribadi Nabi Muhammad, bahwa dia layak sebagai juru selamat. Nah, itu menarik. Nah, itu adalah yang saya sampaikan. Nah, ini adalah poin yang kedua. Maka Yesus adalah syarat yang kedua adalah tidak berdosa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Maka saya tambahkan datanya lagi di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita. Namun ia tidak berbuat dosa. Kita melihat bahwa pribadi Yesus ketika dia datang ke dunia, maka dia sama sekali tidak berdosa. Oke, itu cukup di situ. Nah, di dalam tadi itu Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 yang dikatakan Otniel sebagai juru selamat, itu sebenarnya masuk di ayat yang ke-10, itu dibacanya setengah-setengah. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan menghampiri dia dan ia menghakimi orang Israel, ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Quraisy Rishaitaim, Raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusiam Rishaitaim. Habis waktunya Pak Pendeta. Nah, begitu kalau waktunya Pak Pendeta habis, saya ingatkan. Nanti kalau waktu saya habis, saya juga ingatkan. Mohon diingatkan Pak Pendeta ya. Sebentar ya, ini kok agak macet nih, kenapa nih? Sebentar ya Pak Pendeta, mohon maaf dulu. Ini agak macet nih. Kenapa macet? Ntar dulu ya, saya akan tunggu sampai nggak macet nih. Ntar. Coba, ntar dulu Pak Pendeta ya. Belum memulai Pak. 1, 2. Yeah. Bentar ya teman-teman ya, sabar. Oke lah, kita mulai Pak Pendeta. Diterima Pak Pendeta?
Kalau Nabi Muhammad adalah juru selamat, ya, diterima Pak Pendeta, di mute, di mute. Di mute, Pak Pendetanya di mute. Kalau Nabi Muhammad juru selamat, bahkan Nabi Muhammad ini adalah orang yang pertama kali masuk surga. Di dalam iman kami, Yesus tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Jadi Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga. Di mana dalilnya? Di sini Pak Pendeta. Saya bukan hanya bisa baca Ibrani, baca Arab gundul pun bisa. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayakul hojin man anta fa aqulu Muhammad fakul bika umirtu la aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad. Artinya apa? Ya, di hari kiamat ku datangi pintu sorga, lalu ku minta dibukakan. Malaikat penjaga surga bertanya, siapa engkau? Lalu ku jawab, Muhammad. Dia berkata, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi siapapun sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad ini adalah juru selamat, bahkan dia adalah orang yang pertama kali masuk surga. Pak Pendeta yang saya kasihi, saya tidak bertanya tentang fungsi daripada Yesus sebagai juru selamat. Saya tidak. Karena orang Islam percaya kalau Yesus adalah Mosya. Orang Islam percaya kalau Yesus adalah Kristus. Ya, dalam bahasa Ibraninya Mesiah. Ya, Mesiah. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Kita percaya. Yang kita bahas sekarang ini adalah, betulkah kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Waduh, macet di YouTube kenapa nih? Bentar ya, kok di YouTube macet, kenapa nih? Jadi yang saya pertanyakan itu, betulkah Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Lalu bagaimana dengan Otniel? Tadi itu? Berapa tadi itu ya? Saya lupa. Di dalam ayat Bible itu, Hakim-Hakim 3 ayat 9. Ternyata Otniel adalah juru selamat. Nah, yang saya pertanyakan, di dalam Obadya 1 ayat 21, ternyata di situ ada juru selamat, bukan hanya satu. Dan mereka menaiki Gunung Sion. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa sajakah juru selamat yang ada naik ke Gunung Sion tersebut? Sebagaimana di dalam Obadya 1:21. Kalau tidak percaya, saya tunjukkan datanya. Ya. Jadi di dalam Obadya 1 ayat ke-21, di situ ada juru selamat. Cuma memang terjemahannya itu dirubah. Kalau untuk selain Yesus. Kalau untuk selain Yesus diterjemahkannya menjadi para penyelamat. Rescue. Nah, teman-teman lihat ini ya. Penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion. Kita buka. Dalam bahasa Ibraninya jelas sekali nih. Ya. Mana? Western Leningrad. Nih Pak Pendeta ya, saya bacakan nih ya. Di dalam bahasa Ibraninya, Ve'alu Moshiim. Ya, naiklah para juru selamat itu. Karena bentuk singularnya adalah Mosya. Bentuk jamaknya adalah Moshiim. Maka naiklah para juru selamat itu Behar Sion, ke atas Gunung Sion. Lispot et Har Esau, untuk menghukumkan gunung Esau, pehaita la Yahwe hamlukah, dan menjadikan bahwa kerajaan itu hanya milik Allah. Yang menjadi pertanyaan saya singkat, jelas, padat. Ayat ini membuktikan juru selamat bukan hanya Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, siapa saja para penyelamat, siapa saja juru selamat yang naik ke atas Gunung Sion di dalam Obadya 1 ayat 21. Saya yakin Pak Pendeta ilmunya lebih tinggi daripada saya, karena Anda seorang pendeta, saya seorang Gus Yonatan Nandar. Walakadalah, wallahualam bishawab.
Terima kasih, waktu habis. Suara Pak Pendeta belum ada. Oke, baik. Sebentar dulu Pak Pendeta, sebentar dulu. adalah Ini satu kenapa sinyal saya? pernyataan yang- Sebentar, Pak Pendeta, waktunya belum mulai. Sebentar, saya boleh izin Kak. Ini kenapa sinyal saya kok jelek atau gimana ini? Kok macet? Nanti sebentar. Oke, Pak. lanjut. Ya, sebentar kita, karena ini kan kita diskusi seperti ini agar orang-orang menerima berkat kasih karunia yang melimpah dengan kita berdiskusi. Boleh kiranya banyak pribadi yang dilawat, dijamah, dan dipilah dan dipilih Tuhan. Sebentar, ini kok. Oke, sudah Pak Pendeta. Kita mulai. Jadi ingat ya Pak Pendeta, pertanyaan saya. Ya, Ya. diterima, saya diam. Silakan. Oke, baik. Satu pernyataan yang disampaikan oleh saudara kita, Bang Nandar, yang mempertanyakan tentang tadi adalah Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9, dan juga Obadya 1 ayat yang ke-21, yang menyatakan, memberikan satu klaim, bahwa menurut dia, bukanlah Yesus satu-satunya juru selamat, tetapi ada oknum-oknum yang lain. Nah, mari kita dulu baca di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9 yang sudah dibukakan tadi. Di sana disebutkan ayat yang ke-9 itu, lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Titik. Tetapi lupa ayat yang ke-10-nya. Mari kita baca ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan. Nah, ini adalah satu kota, ada satu kerajaan, ialah Kusiam, Risiataim, Raja Aram. Nah, jadi yang disebutkan di sini adalah juru selamat bagi Israel adalah bukan juru selamat secara jiwa. Bukan juru selamat yang menyelamatkan jiwa orang Israel, tetapi ini adalah juru selamat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang dimana mereka Tuhan membangkitkan dia adalah untuk mengalahkan para musuhnya. Nah, jadi di sini sangat jelas hal demikian. Jadi bukan saja hanya Otniel, tetapi ada banyak di dalam Alkitab dicatat. Itu Tuhan bangkitkan. Ya, misalnya saya sebutkan ya teman-teman. Ya, misalnya kita melihat bahwa ada Musa, ya. Ada Musa di sana, ada juga Yosua, dan ada banyak yang dibangkitkan Tuhan sebagai penyelamat bagi Israel. Bahkan kita melihat yang paling terakhir dan yang paling termasyhur adalah Raja Daud. Untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Kita melihat bahwa bangsa Israel itu jatuh bangun. Mereka jatuh bangun. Karena apa? Karena dosa mereka. Tetapi di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah perbuatan mereka, keterpurukan mereka, maka Tuhan hadir karena mereka adalah umat pilihan. Tuhan bangkitkan itu. Misalnya adalah bukan saja hatinya Otniel, tetapi raja yang terkenal termasyhur adalah Raja Daud. Nah, jadi itu yang dimaksudkan. Bukan penyelamat seperti yang kita sebutkan di dalam yang kita percaya adalah Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya lanjut di poin saya, maka syarat yang harus menjadi orang penyelamat itu tadi adalah pertama adalah diutus Allah, yang kedua adalah kriteria disebut sebagai juru selamat itu tidak berdosa. Dan ada banyak ayat yang menyatakan hal demikian. Maka poin yang ketiga adalah yang layak. Yang layak disebut sebagai juru selamat itu kriterianya adalah
memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Nah, ini dia penting. Yang layak disebut sebagai juru selamat, layak dipercaya, layak kita patuh kepadanya, layak kita menyerahkan seluruh jiwa, otoritas, seluruh kehidupan kita, maka pribadi itu adalah harus memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa kita ini nanti setelah masuk dalam kematian. Yang itu di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Apa bunyinya? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, luar biasa. Firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Sekarang saya bertanya kepada Bang Nandar, coba sebutkan kriteria mengapa Anda percaya Muhammad itu adalah sebagai juru selamat. Boleh disebutkan? Ya, terima kasih. Waktu saya habis. Terima kasih Pak Pendeta, waktunya habis. Ya, baik. Kita terima lagi. Diterima Pak Pendeta. Terima kasih kepada Pak Pendeta, kokoh pendeta yang sangat rupawan. Mudah-mudahan suatu saat Allah pulihkan saudara menjadi pribadi yang lahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Diakui atau tidak, orang Kristen di seluruh Indonesia itu mengakui kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Juru selamat di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Mosia. Ya, nih. Ini bahasa Ibrani dari juru selamat itu adalah Mosia. Bapak pendeta yang saya kasihi, ternyata bukan hanya Otniel yang juru selamat. Saya tadi tanya Obadya 1:21, siapa saja juru selamat yang naik ke atas Gunung Sion? Ada 70 orang tuh yang naik ke Gunung Sion. Itu siapa saja? Oke, teman-teman lihat ini. Kalau tadi kita menggunakan Hakim-Hakim 3 ayat ke-9, sekarang kita lanjutkan. Ternyata yang Mosia itu bukan hanya Otniel, tetapi juga ada yang namanya Ehud. Di mana ayatnya ini? Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Nah, kalau untuk orang lain diterjemahkannya penyelamat, yakni Ehud. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya, Hakim-Hakim 3, ya, Hakim-Hakim 3 di dalam bahasa Ibrani, Hakim-Hakim 3 ayat 15. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Payiz aku bnei Israel, maka berserulah orang-orang Israel itu kepada El Yahweh. Payakem Yahweh, kemudian Yahweh memberikan lahem bagi mereka Mosia. Teman-teman, screenshot, kalau saya bohong, screenshot. Sekarang ada bubble hub interlinear. Ini tulisannya sama enggak dengan gambar ini? Coba perhatikan, screenshot ya. Ini tulisannya sama enggak dengan gambar Hakim-Hakim 3 ayat 15 sama enggak dengan ini nih? Screenshot. Yesaya 43 ayat 11 tulisannya begini. Hakim-Hakim 3 ayat 15 tulisannya adalah Mosia. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Saya bisa menerjemahkan diksi kata per kata. Payiz aku bnei Israel, berserulah orang Israel El kepada Yahweh. Payakem Yahweh lahem, lalu kemudian Yahweh membangkitkan kepada mereka Mosia, ya, seorang juru selamat. Ehud, namanya adalah Ehud. Jadi juru selamat bukan hanya Yesus, juru selamat itu banyak. Dan yang menjadi pertanyaan saya, tolong dijawab Pak Pendeta, ini Obadya 1:21, siapa saja juru selamat yang naik ke atas Gunung Sion? Ya, kalau kriteria Nabi Muhammad adalah juru selamat yang besar, pertama, Rasulullah itu kafatul linnas, untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta ini.
Yang kedua. Yang ketiga, qala Rasulullah SAW, di awal pembukaan tadi sudah saya menyampaikan, ya, man sami'a bi min umatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'mim bi daholanar. Siapa di kalangan umat ini baik Yahudi maupun Kristen mendengar Nabi Muhammad kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah, apa jaminannya? Daholanar, masuk ke dalam jahanam, bahasa Arab, bahasa Ibraninya masuk ke dalam Jehinom, kerajaan maut yang membara. Yang kedua, ternyata untuk masuk surga itu yang mengikuti Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Ini hadis. Yang lebih tinggi daripada hadis, Al-Quran. Quran surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti Rasulullah, maka Allah akan mengampuni, mencintai dan menghapus dosa-dosa kalian. Inilah juru selamat sejati baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Pendeta. Jadi tolong dijawab, itu juru selamat Obajah 121 itu siapa saja? Karena Pak Pendeta sekolah tinggi teologi. Kalau saya sekolahnya di UIN Sunan Ampel Surabaya, Muhammadiyah Sidoarjo. Begitu. Bukan sekolah teologi saya. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Mungkin Nandar ternyata suaranya gede. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Ini kita diskusi aja. Pak Pendeta, karena tadi Pak Pendeta katanya waktunya sampai jam 10, mau dilanjut sampai jam 11 atau jam 10 saja? Ya, jam 10 sesuai dengan ini kalau jam 10 berarti apa ya? Berarti saya closing ini. Karena kalau yang pertama gini, yang pertama opening, nanti dia adalah yang terakhir closing. Jadi Pak Pendeta tanggapi, nanti saya closing, Bapak Pendeta closing. Ini Pak Pendeta tanggapi. Silakan Pak Pendeta. Baik. Berarti saya diterima waktunya Pak Pendeta. Siap. Baik, teman-teman semua, sebentar lagi waktunya akan selesai diskusi dengan Bang Nandar dengan satu tema bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Maka ada 3 poin tadi saya sebutkan. Kriteria sebagai seorang juru selamat itu adalah yang pertama tadi saya sebutkan bahwa dia adalah harus diutus Allah. Ayat Alkitabnya saya sudah bacakan, Yohanes 3 ayat ke-16. Yang kedua, yang layak disebut sebagai juru selamat, kriteria, harus ada kriteria. Jangan serampangan saja kita menganggap sebagai juru selamat, tetapi tanpa kriteria. Harus ada dasarnya. Maka kita layak kepada yang disebut sebagai juru selamat. Yang pertama tadi harus diutus oleh Allah. Yang kedua adalah tidak berdosa. Dan ayatnya ada banyak, 2 Korintus pasal 5 ayat 12, ayat 21, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Maka yang ketiga adalah syarat menjadi juru selamat adalah, yang ketiga tadi adalah memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Yang keempat, syarat menjadi juru selamat itu adalah yang keempat, mengasihi tanpa batas. Teman-teman semua dicatat, syarat menjadi juru selamat itu adalah harus mampu mengasihi tanpa batas. Yang ini tertulis tentunya dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yang berkata demikian bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sih di dunia ini yang rela mati, rela dipukul, dicambuk, dan segala macam penderitaan dilakukan kepada Yesus? Siapa yang mau yang seperti itu? Kalau tidak kita temukan satu-satunya melalui pribadi Yesus Kristus, maka itu adalah yang poin yang keempat yang saya katakan di sini, syarat yang menjadi juru selamat. Yang berikutnya yang kelima, lebih cepat saja, sebenarnya ada banyak poin yang saya buat, yang saya mau kemukakan pada malam hari ini. Yang kelima itu adalah syarat bahwa Yesus adalah satunya juru selamat adalah
membawa pengampunan dan keselamatan. Ini jelas, membawa pengampunan dan keselamatan. Itu di mana ayatnya? Di Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yaitu membawa pengampunan. Kriteria disebut sebagai juru selamat itu adalah harus membawa pengampunan, memberikan pengampunan kepada siapa saja yang berdosa, tetapi syarat harus percaya kepadanya. Maka syarat lagi-lagi Yesus adalah satu-satunya juru selamat, maka dia adalah membawa pengampunan dan memberikan keselamatan kepada semua orang. Ayat itu di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan yang keenam adalah syarat menjadi seorang juru selamat. Syaratnya adalah memberitakan kebenaran Allah. Ini tentunya dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37. Apa bunyinya di sana? Aku telah datang ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Itu yang disebutkan bahwa syarat menjadi juru selamat, dan tentunya hanya kita dapatkan ini adalah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, saya akan memulai, tadi saya akan menjawab pertanyaan Bang Nandar. Saya menjelaskan bahwa saya lebih cepat saja, seluruh perjanjian lama itu, baik itu mulai dari Nabi Musa dan sampai di kitab Maleakhi, seluruhnya itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Tentunya adalah itu penyelamat bagi Israel, karena situasinya dan kondisinya pada saat itu mereka jatuh bangun karena dosa ketidaktaatan mereka kepada Allah. Maka Allah bangkitkan seperti Musa, seperti Gideon, seperti Simpson, seperti Daud, penyelamat bagi mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, bukan penyelamat jiwa mereka. Maka sebenarnya ini adalah kekeliruan dan kekurang pahaman, saya sebutkan seperti itu kepada Bang Nandar. Karena barangkali dia tidak sampai ke sana pemahamannya tentang isi Alkitab saya. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Nah, yang terakhir, waktu habis Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, waktu habis. Nanti ini saya closing karena Pak Pendeta sudah opening di awal. Nanti Pak Pendeta punya kelebihan closing di akhir. Jadi sekarang saya closing. Ya. Jadi waktunya sekarang closing Pak Pendeta ya. Ya, diterima Pak Pendeta. Ya, siap. Nah, teman-teman, saya haturkan terima kasih kepada Pak Pendeta. 1 jam kita diskusi. Akhirnya Pak Pendeta mengakui kalau juru selamat bukan hanya Yesus Kristus. Akan tetapi juru selamat adalah semua nabi, semua rasul yang diutus kepada Bani Israel. Betul, ada Otniel, ada Ehud, ada Moshe, Shimshon, Yesaya, Hizkia, dan nabi-nabi yang lain yang ternyata mereka adalah juru selamat. Karena di dalam bahasa Ibraninya hanya Mosia, nggak ada Moloktok misalnya, nggak ada. Mosia, juru selamat itu terjemahan Indonesia. Ya artinya sebenarnya penyelamat. Ya, tadi sudah saya tunjukkan Hakim-Hakim 3 ayat 9, Otniel juru selamat. Hakim-Hakim 3 ayat ke-15, ternyata Ehud juru selamat. Tetapi ini belum ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Terima kasih atas pengakuannya kalau semua para nabi adalah juru selamat. Yang saya tanya Obadya 1:21 Pak Pendeta. Nanti di closing silakan boleh Anda singgung itu. Ada juru selamat yang naik. Itu plural, bukan hanya satu, bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 100 orang, karena di situ diksinya plural. Juru selamat itu naik ke atas Gunung Sion. Yang menjadi pertanyaannya, siapa saja juru selamat yang naik ke Gunung Sion itu? Nah ini tolong dijawab ya Pak Pendeta ya. Siapa saja juru selamat yang naik ke Gunung Sion itu?
Saya haturkan terima kasih, meskipun ini adalah yang pertama kita diskusi. Saya harap bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi ada diskusi-diskusi yang lain yang harus kita lakukan untuk mengedukasi umat. Oh, ternyata ajaran Islam begini. Oh, ternyata ajaran Kristen begini. Biar hati yang terjamah, terlawat, yang dimenangkan oleh Tuhan. Saya juga berharap suatu saat Pak Pendeta, boleh kiranya sekali lagi Pak Pendeta suatu saat ditangkap Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak sekali orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit yang menjadi pelaku firman Pak Pendeta. Kenapa? Karena banyak yang dipilih, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Bukan Anda yang memilih saya, tetapi sayalah yang memilih Anda. Ingat ke pertanyaan saya Pak Pendeta, tolong nanti disinggung. Obaja 1 ayat 21, siapa saja juru selamat yang naik ke Gunung Sion. Boleh Pak Pendeta baca ayat sebelum dan sesudahnya? Silahkan. Ya, saya bacakan. Penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Dalam bahasa Ibraninya, Fe'alu Moshi'im. Maka naiklah para juru selamat itu behar ke atas gunung Sion. Lispot hukum et har Esau, akan memaklumkan hukum itu kepada pegunungan Esau. Pehaita la Yahwe hamluka, dan sesungguhnya seluruh kerajaan bumi, pelajaran alam semesta itu hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Jadi itu closing dari saya, teman-teman. Ternyata juru selamat itu banyak. Dari sekian banyak juru selamat, hanya Rasulullah SAW yang diutus Allah sebagai juru selamat bagi alam semesta ini. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang menonton ini, baik yang berada di TokTok maupun yang ada di YouTube, jangan lupa untuk mendukung pelayanan saya dengan subscribe YouTube saya, Yonatan Nandar, like, comment, share, tidak skip iklan. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terima kasih yang sudah give juga. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan kita suatu saat di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, juru selamat besar dari Rasulullah SAW. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Pak Pendeta. Itu closing dari saya. Oke, jadi saya ini penutup. Closing. Ya, penutup. Karena ini saya sudah penutup. Jadi Pak Pendeta penutup juga. Ya, karena saya tadi lanjutkan, saya bilang lanjutkan, Pak Pendeta katanya cuma jam 10. Baik. Ya. Mana Pak Pendeta? Ini saya kirim kepada Pak Pendeta. Silakan diterima, Pak Pendeta. Oke, teman-teman. Pada malam hari ini saya sudah diskusi dengan Bang Nandar tentang satu topik yang menarik, bahwa menurut Bang Nandar bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Maka saya sudah menyebutkan hal itu, bahwa satu-satunya lah Yesus juru selamat dengan 6 kriteria yang sudah saya sebutkan. Tetapi saya akan tambah 2 lagi kriteria yang disebutkan dan layak dianggap sebagai juru selamat. Yang berikutnya adalah yaitu menggenapi nubuatan. Maka yang layak disebut sebagai juru selamat itu adalah harus ada nubuatannya. Dan kita melihat di dalam Alkitab itu banyak berkelimpahan ayatnya, disebutkan akan lahir nanti seorang yang kita kenal, ialah Yesus Kristus. Dan itu sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Maka ini adalah kriteria yang layak disebut sebagai juru selamat.
Dan yang terakhir, ini terakhir. Sebenarnya ada banyak hal yang lain lagi yang saya mau bicarakan dalam hal ini. Yang terakhir adalah yang layak disebut sebagai juru selamat itu mampu mengalahkan dosa dan kematian. Itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Yang berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus telah mengalahkan dosa dan kematian. Yesus Kristus memang mati. Kemanusiaannya yang mati, bukan Tuhan. Tetapi bukan berhenti mati. Tetapi di hari yang ketiga dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. Luar biasa. Saya dan tentu kita semua layak. Dengan 8 kriteria ini, layak disebut Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bang Nandar mendesak saya ayat di dalam Obaja pasal 1 ayat 21. Oke, saya akan memberitahukan bahwa penyelamat-penyelamat yang disebutkan di sana itu adalah nubuatan, Obaja, bahwa nanti akan dibangkitkan penyelamat-penyelamat bagi Israel karena dosa mereka, tetapi bukan penyelamat yang dimaksudkan adalah seperti Yesus. Tetapi penyelamat yang dimaksudkan ini adalah yang melepaskan mereka dari apa? Yaitu dari orang-orang menyerang mereka. Yang akan memimpin mereka. Seperti apa? Misalnya adalah seperti Daud, ya. Seperti Musa, Yosua. Tuhan bangkitkan mereka. Tetapi yang disebutkan juru selamat di situ adalah bukan juru selamat seperti yang Bang Nandar katakan, tetapi penyelamat yang disebutkan di situ adalah penyelamat yang akan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka secara fisik. Jadi kita tidak pernah percaya kepada Musa, kepada Daud sebagai juru selamat, tetapi mereka dipercaya bangsa Israel adalah sebagai pemimpin mereka yang akan melepaskan mereka dari tangan-tangan musuh mereka. Karena mereka terus berbuat dosa, jatuh bangun. Maka Allah membangkitkan. Maka di kitab Obaja pasal yang pertama ayat 21 ini adalah suatu nubuatan nanti di beberapa ke depan itu dibangkitkan Allah orang-orang yang akan melawat bangsa Israel, yang akan menjadi pemimpin mereka, yang akan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, itu maksudnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Dan Bang Nandar mengatakan bahwa tadi melalui Muhammadlah orang semua masuk surga. Tetapi saya tidak menemukan kriteria yang spesifik yang mengatakan bahwa Muhammad benar-benar dia adalah sebagai juru selamat. Barangkali memang Bang Nara percaya itu. Oke, kita tidak masalah. Tentunya kita hanya beredukasi kepada banyak orang bahwa itu adalah... Terima kasih. Waktunya habis Pak Pendeta. Oke. Gimana, mau lanjut atau sudah Pak Pendeta? Kita cukupkan dulu. Terima kasih Bang Nandar. Siap. Makasih Pak Pendeta ya. Selamat istirahat Pak Pendeta. Siap. Terima Yuk, kasih. makasih. Allahu yahdik Pak Pendeta. Andre Tunggal. Pendeta Andre Tunggal menghadapi Yoni Tinindir. Oke, teman-teman yang di TikTok,